Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 15. Langsung ke ceritanya aja. Orang-orang Taisu sudah memasuki menara, kata permaisuri saat ini. Benarkah? Apakah mereka berburu keabadian? Xiaoyan bertanya. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Belum. Kamu tunggu aku di sini. Selir pergi sebentar. Begitu kata-kata itu jatuh, permaisuri melangkah maju dengan kaki lotusnya, dan sosoknya menghilang begitu saja. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, diperkirakan dia akan mengamati 5 orang ini. Xiaoyan terkejut. Tampaknya untuk permaisuri, itu adalah ruang datar, dan tempat dimanapun hanya membutuhkan pemikiran. Setengah kolom dupa telah berlalu, dan sosok permaisuri muncul di samping Xiaoyan lagi. Mereka membunuh orang. Setelah permaisuri muncul, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Jika itu benar, maka tebakanku sebelumnya pasti salah. Xiaoyan mencubit dagunya dan berpikir. Tapi mereka tidak membunuh tanpa pandang bulu. Mereka bergegas menuju lantai 2 dengan kecepatan penuh. Kurasa tebakan suamiku seharusnya benar. Ratu berkata dengan lembut. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan bahkan berdiri. Pergi ke lantai 6 dan coba tunda bertemu dengan mereka, kata Xiaoyan. Permaisuri sedikit mengangguk. Jangan khawatir, kekuatan mereka masih tidak dapat menembus batasan ruang di menara pembantaian, dan mereka tidak dapat mengontrol akses ke ruang menara. Bahkan jika mereka dapat menguncinya, setidaknya kesempatan untuk bertemu dengan mereka pada lantai ke-9. Mungkin lebih tinggi, kata permaisuri segera berbicara. Xiaoyan tidak ingin melawan mereka begitu cepat, karena ki asal murni di menara ini telah banyak menguntungkan Xiaoyan. Meskipun kekuatannya telah meningkat ke tahap tengah dewa pertarungan bintang 9, itu masih jauh dari cukup untuk Xiaoyan. Belum lagi menerobos keabadian di sini. Tujuan Xiaoyan adalah untuk setidaknya menerobos ke puncak dewa pertempuran bintang 9 di sini. Itu benar-benar tidak cukup untuk dewa pertempuran bintang 9 untuk menerobos jadi terlambat. Jadi Xiaoyan tidak ingin melawan mereka sekarang, dan jika sekarang mereka benar-benar bertemu, saya khawatir itu hanya bisa diselesaikan oleh permaisuri. Tentu saja, jika menurut apa yang dikatakan permaisuri, total 5 orang Taisu datang, mereka pasti akan dipisahkan secara paksa ketika mereka memasuki lantai 2. Dengan cara ini, Xiaoyan diberi kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Lagi pula, mereka tidak bisa mengendalikan ruang yang mereka tuju. Meskipun mereka semua berada di lantai 2, menara pembantaian, lantai 2 dibagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka berlima tidak bersama, Xiaoyan akan memiliki kesempatan melawan. Hanya saja ide Xiaoyan saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dewa. Lagi pula, terlalu mudah membayangkan untuk menghukumnya, dan membunuh 5 orang ini tidak cukup. Bukan tujuan Xiaoyan untuk melenyapkan mereka. Peningkatan adalah kuncinya. Pada saat ini, Xiaoyan telah membawa Taiqing dan Senju ke lantai 6. Adapun kurangnya energi iblis Senju. Tunggu, tuanku, aku akan mengambilnya. Sebelum suara Senju bisa jatuh, Xiaoyan melirik Senju, dan kemudian dia dan Taiqing memasuki sinar cahaya tanpa melihat ke belakang, dan langsung menyerah kepadanya. Angin dingin datang, gumam Senju, dan Senju kacau di depan balok menuju lantai 6. Dia bebas, yang seharusnya menjadi berkah, tetapi pada saat yang sama, dia juga ditingkatkan. Kebebasan memang kebebasan, namun harga diri ini kembali tersakiti. Senju menggertakkan giginya dan menimbang hatinya, seolah-olah dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan mungkin berbahaya untuk tinggal di sini. Meskipun mengikuti Xiaoyan juga berbahaya, setidaknya lebih baik daripada mati lemas di sini. Jika sesuatu benar-benar tidak beres dan pada akhirnya saya mati tanpa mengetahui apa-apa, itulah keluhan yang sebenarnya. Senju tidak ragu-ragu.
dan segera mencari energi sihir untuk meningkatkan pola sihirnya. Tidak, saya harus menemukan cara untuk mengejar ketinggalan. Saya telah menyinggung banyak orang di sini, dan mereka akan menyusul setelah beberapa saat. Bagaimana saya bisa mengalahkan begitu banyak orang di sini? Senju, seorang pria kuat, hampir tidak menangis saat ini. Di lantai 6, Taiking masih muncul pertama, dan kemudian Soyan mengikuti tampaknya dipesahkan secara paksa. Tetapi permaisuri membawa Xiaoyan dan memindahkan mereka secara paksa. Senju tidak penting, tetapi Taiking sangat penting bagi Xiaoyan. Dan bahkan jika perlu, Xiaoyan akan melenyapkannya dan kemudian mencari jiwanya. Dia tahu bahwa Taiking pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Meskipun permaisuri mengendalikan darah jiwanya, Suho juga dapat mengendalikan hidupnya. Dalam hal ini, Taiking mungkin berada dalam posisi netral. Tetapi beberapa berita, apakah itu Xiaoyan atau Suho, dia bersembunyi dari kedua sisi. Hanya dalam kasus ini, dia mungkin bisa mencari jejak kehidupan. Meskipun Taiking tidak hati-hati seperti Yuking, meskipun dia terlihat riang, dia sebenarnya bisa sampai ke tempat. Sekarang, tentu saja dia memiliki sisi yang unik. Sepanjang jalan, Taiking tidak tampil. Sebaliknya, dia tenang dan menakutkan, karena dia juga mengerti bahwa setiap kata atau hal yang salah dapat membuatnya membunuh hidupnya di sini. Di ruang redup ada monster sebanyak api, air pasang, dan di antara monster, Xiaoyan melihat pohon raksasa merah menyala dengan cahaya merah tubuh di atasnya. Melihat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba memadat. Dalam cahaya merah, ada buah-buahan Maroko yang jernih, dan ketika kekuatan jiwa mendeteksi, seseorang dapat merasakan bahwa itu mengandung ki iblis yang agung dan ki asal dewa yang murni. Keduanya sangat dibutuhkan oleh Xiaoyan sekarang. Pil ajaib 8 pola dalam tubuh masih dapat ditingkatkan, dan alasan mengapa Xiaoyan belum sepenuhnya menggunakan gajah cahaya ajaib Tianhe yang baru saja diperoleh di lantai 5 adalah karena bagian dalam tubuh keajaiban tidak cukup. Gambar cahaya ajaib Tianhe dibagi menjadi bayangan, nyata, dan benar. Untuk sepenuhnya menampilkannya, pil ajaib harus lebih kuat. Hanya dengan menggunakan energi iblis di dalamnya, gajah cahaya ajaib Tianhe dapat ditampilkan. Ini juga membuat Xiaoyan merasakan efek dari energi iblis di tubuhnya untuk pertama kalinya. Selain itu, Xiaoyan menemukan bahwa setelah energi iblis menyatu di dalam tubuh menjadi pil, energi iblis yang dikonsumsi akan dikompensasi dari waktu ke waktu, dan niat membunuh orang lain juga dapat dilengkapi dengan membunuh orang lain yang tertutup rapat oleh iblis. Ini membuat Xiaoyan juga tertarik padanya. Matanya langsung terkunci pada pohon yang menyala ini. Ada banyak monster di sekitarnya. Xiaoyan segera melirik Taiking, yang terakhir secara alami mengerti. Saat Xiaoyan hendak bergerak, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke satu sisi, dan melihat suara pedang yang sangat keras terdengar dari sisi yang jauh, dan hanya melihat sebuah cahaya pedang besar di kejauhan, bergerak dari jauh dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya pedang besar itu diturunkan dan monster-monster itu menukik ke arah mereka. Tetapi saat itu cahaya pedang mendekat dan energi pedang yang ganas langsung merobek monster yang mendekat. Cahaya pedang besar melayang dan sesosok berdiri di atasnya. Pria ini mengenakan jubah putih rapi dan tampak tampan, dan dia mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Xiaoyan. Yushio berkata, "Saudara, bagaimana kalau kita membagi begitu banyak buah Maroko secara merata?" Mata Xiaoyan jatuh pada orang ini, dan dia merasakan getaran hati dalam sekejap. Tentu saja ini adalah perasaan pertama Xiaoyan. "Aku yang pertama kali menemukan ini," Xiaoyan berkata dengan dingin. "Itu wajar, tetapi Xiong Tai mungkin tidak tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan buah Maroko ini." Begitu suara itu jatuh, pria ini pedang raksasa itu melambaikan tangannya, dan energi pedang menyapu ke arah pohon yang menyala.
Duar. Napas agung langsung mengejutkannya. Sosok Yusio segera membalas. Xiaoyan juga menyadari ada yang tidak beres dan segera mundur. Baru tahu itulah saat melihat sosok duduk bersila di pohon merah menyala ini. Sosok itu kurus dan memancarkan energi iblis yang sangat kuat. Selain energi iblis yang mengejutkan adalah dia juga memancarkan langkah kelima, momentum yang kuat. Untuk sementara, Xiaoyan tidak dapat menilai apakah orang ini hidup atau mati, sampai saya mendengar tawa bulat dari sosok ini. Aku sudah lama di sini, dan aku hampir lupa seperti apa rasanya darah. Pria di atas pedang raksasa itu melirik ke Xiaoyan, dan setelah sedikit tersentak, dia mengalihkan perhatiannya ke Taiking. Menurut perubahan tatapan pria itu, Xiaoyan diperkirakan dianggap sebagai dewa adu ayam yang lemah. Tidak, Xiaoyan awalnya adalah dewa pertempuran. Tampaknya orang lain tidak bersalah dan memang normal untuk diremehkan. Kamu dan aku akan bergabung untuk melawan iblis ini, dan kemudian kita akan berbagi buah merokok secara setara. Yosio memandang Taiking, sama sekali mengabaikan Xiaoyan, tetapi pada saat ini mata Taiking beralih ke Xiaoyan. Yusio tertekan sejenak, lalu menatap Xiaoyan dengan aneh, hanya untuk melihat Xiaoyan mengangguk ringan. Ini siapa tuannya? Tapi Yusio memandang Xiaoyan dengan sedikit senyum, lalu mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dan cara Taiking memandang Xiaoyan telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Dan pria bernama Yusio dari sekte pedang Tianhuni yang sangat bijaksana dan mampu naik ke lantai 6 sama sekali bukanlah dewa pertempuran yang sederhana. Di tempat seperti ini, semakin rendah kekuatannya, semakin kuat terornya. Saya khawatir yang mulia adalah orang yang kuat dalam kategori ini. Yusio tersenyum, sementara mata Xiaoyan acuh tak acuh, dan dia tidak berbicara. Dia hanya berkata setelah melihat Taiking. Pertarungan cepat. Setelah berbicara tentang langkah kelima Taiking, aura yang kuat meledak, dan mata Yusio tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa Taiking sangat kuat, tetapi dia tidak berharap menjadi pembangkit tenaga listrik langkah kelima. Kalian berdua pada awalnya tidak baik. Xiaoyan melihat sekeliling. Ya, Yusio, kekuatan jiwa alam menyebar, dan nafas sosok di pohon yang menyala itu tidak dapat dirasakan. Seperti mayat, tidak ada kehidupan sehingga tidak ada nafas. Selama pihak lain tidak memiliki tindakan apapun, kekuatan jiwa alam tidak dapat menangkap siluet mereka. Ada yang salah dengan sekitarnya, Xiaoyan bergumam. Saat ini Taiking sudah menebak. Tentu saja ada formasi di sini. Suara mata anjing terdengar di lengan baju Xiaoyan. Dan mata Xiaoyan berkilat dan dia buru-buru memberitahu Taiking. Tunggu sebentar. Tapi sepertinya sudah terlambat. Sosok Taiking sudah dekat dengan pohon merah menyala. Dan cahaya merah langsung menyelimuti Taiking. Di bawah tanah tampaknya ada akar dan batang pohon merah menyala. Taiking yang dikendalikan terkunci. Bayangan hitam menyapu keluar dari pohon merah menyala, dan cahaya hitam berkedip di tangannya, menusuk ke jantung Taiking. Pada saat cahaya hitam menusuk Taiking, 3 sinar cahaya pedang menyapu dengan keras, langsung mengunci bayangan itu. Shhh. Salah satu pedang cahaya berdiri di depan Taiking, dan yang lainnya ingin membantu Taiking keluar dari masalah. Tetapi jelas formasi ini sangat kuat. Meskipun tidak memiliki kekuatan serangan, ia mampu mengendalikan langkah kelima dalam sekejap, yang sudah sangat kuat. Pukulan bayangan hitam gagal. Bagaimanapun Taiking adalah pembangkit tenaga listrik langkah kelima. Kekuatan abadi yang kuat meledak dan menghancurkan akar pohon yang menjebaknya. Tetapi pada akar lagi dia bawah tanah, Taiking juga menyapu ke arah Yu.
Xiao yang berdiri di atas pedang cahaya. Kekuatan keduanya sangat kuat, dan mereka menggunakan cara mereka dalam sekejap untuk menghancurkan akar pohon yang sejarah. Pada saat ini, mereka meremehkan bayang-bayang. Kelihatannya sangat aneh. Pada saat ini, sebenarnya tidak ada monster di sekitarnya, dan sekelilingnya sunyi dan menakutkan. Saat berikutnya, dia mendengar suara gemerisik. Ketika mata Xiaoyan menyapu lagi, dia menemukan bahwa ada lebih dari selusin orang dan orang-orang lain hitam. Dalam bayangan di depannya, keberadaan yang sama persis muncul di sekitarnya. Hah, sepertinya telah menusuk sarang iblis. Xiaoyan menampar dahinya, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Jika satu dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi sulit untuk menyelesaikan jika selusin. Saya tidak ingin Maruo ini. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Yusio menggerakkan pedang cahaya di telapak tangannya dan hendak pergi. Namun sedikit tidak berguna untuk bekerja keras untuk beberapa buah Maruo untuk membangkit tenaga listrik di tingkat mereka. Origin Ki telah lama tidak penting. Satu-satunya hal yang dapat diberbagi adalah energi iblis yang kaya yang terkandung dalam buah Maruko. Jelas mereka sudah tahu bahwa jika mereka mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe, warisan yang mereka peroleh juga terkait erat dengan energi iblis dan tingkat apa yang dapat mereka gunakan untuk tidak dapat dipaksakan dari pil ajaib di tubuh mereka. Tetapi situasi saat ini tampaknya agak buruk. Namun pada saat pedang cahaya tersapu dari bawah kaki Yusio, hanya ada suara angin bertiup. Penguasa berat 8 misterius yang sunyi Xiaoyan yang terbungkus angin kencang melolong ke arahnya. Aku khawatir bukan karena kami menikam seorang iblis ini, tetapi karena kamu menyebabkan masalah dan ingin kami yang salahkan untukmu. Jika kamu berani pergi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Suara tegas Xiaoyan segera keluar. Xiaoyan buru-buru mengangkat pedang panjang di tangannya, menghalangi penguasa besar yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Kekuatan yang kuat itu langsung membuat Yusio merasakan sakit di lengannya. Mengapa Xiong Tai mengatakan ini? Iblis-iblis ini tidak dibawa ke sini. Yusio membalas. Sungguh tidak peduli apakah mereka tertarik padaku atau tidak. Kamu dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya bersama, atau aku akan membunuhmu dan tidak akan terlambat untuk menyelesaikannya. Tubuh Xiaoyan melonjak dengan niat membunuh, dan Yusio tampaknya sedikit kesal. Hap, nada yang gila. Aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Yusio mendengus dingin. Melambaikan jubah lengan bajunya dan pedang cahaya mental di tangannya. Xiaoyan tidak merasakan sepatah kata pun. Segera setelah dia berangkat, tangannya menguasa berat 8 misterius yang sunyi, terbang dari sisi yang jauh dan sosoknya segera bergerak. Api keluar dari tubuh dan sebuah kaki menabrak ke arahnya. Anda Xiao. Iblis di samping tampaknya tercengang pada saat ini. Andalan yang dikelilingi, jadi tidak ada rasa hormat sama sekali. Satu kaki terbungkus api dan guntur, penuh dengan aura yang mendominasi. Mata Xiaoyan sedikit kental, menatap penguasa raksasa. Meskipun tidak memiliki kekuatan abadi, itu membuatnya merasa ketakutan. Dia tidak berani ceroboh. Cahaya pedang tergantung di depannya. Sidik jari berubah dengan cepat dan saya melihat cahaya di atas pedang cahaya mekar dan kemudian abadi melonjak. Pedang pemecah cahaya biru. Begitu Yusio selesai berbicara, dia meraih pedang cahaya di tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan.